Itu apa tadi, Pak? Ini rahasia, nggak bisa dibocorkan. Suruh udah rontokan kayak gini sih, Pak. Terus layaknya pangan gitu. Airnya nggak perlu direbus lagi berarti, Pak? Enggak. Ada warna kehijauan, itu mengandung borak. Ngobrolin somai dan batagor, ada yang kamu suka? Oto lapar nggak sih bayangin ya? Gimana nggak coba? Wangi somai ikan dan rasanya yang lembut kenyal di lidah. Benar-benar menggugah selera. Buat yang doyan sama batagor, krenyesnya itu loh, bikin emosi ngunyahnya. Tapi, woro-woro aja nih guys ya, tetap kudu hati-hati. Karena ada aja pedagang nakal yang ngakalin kualitas buat dapetin cuan lebih. Emang apanya yang diakalin? Dan bahaya nggak sih buat yang konsumsi? Tonton langsung aja Buser Investigasi. Rahasia gelap, somai batagor rasa lilin. Pagi-pagi, kegiatan memata-matai gerak-gerik orang ini sebenarnya nggak asik sih. Tapi karena ada kawan yang ceritain kelakuan menyimpang orang yang lagi kita pantau waktu bikin makanan tertentu, terpaksalah jadi intel temporer. Mantau doi belanja jadi bekal awal untuk pastikan seberapa beres orang ini. Gue emang diminta sama temen buat ngecek sendiri. Model bahan yang dibelanjain sih clear alias steril, temen buat ngecek sendiri. Model bahan yang dibelanjain sih clear alias steril dari kekacauan. Belum nemu ada yang aneh-aneh. Masa iya sih temen gue ngibul? Nah, orang yang kita kuntit di pasar nih udah siap jualan. Kita buntutin lagi doi keliling kampung jualan dagangannya. No, lihat, tuh gerobak agak nepi. Si abang ternyata jualan somai batagor. Sambil ngetem si abang nyambi nyiapin sesuatu yang mau digorengnya. Modelannya sih kayak batagor. Gak sempet nunggu lama, udah ada pelanggan yang datang. Main laku nampaknya. Penasaran? Kudu samperin nih kayaknya. Oh, ini langsung dibikin di sini, Pak? Iya, soalnya kesiangan, jadi sambil jalan aja. Somainya yang mana, Pak? Ini semuanya. Coba, Pak. Ini berapaan, Pak? Sama aja. 2.000-an ya? Ini semua bikin sendiri, Pak? Bikin sendiri. Enggak, Pak. Ini enggak ada bosnya, Pak. Nggak ada. Kenapa, Pak? Nah, bikin dari bos ya repot. Hasilnya sedikit. Beberapa tahun, Pak? Ya, sekitar 20 tahun ada. Kelihatannya normal aja batagornya. Krenyes banget tuh. Tapi ya belum bisa bikin yakin kalau yang dijual beneran gak nyimpang. Besokannya kami nongkrong di belakang rumahnya buat mastiin adakah yang ngaco dari proses bikin somai batagor si abang. Di awal udah ada yang mulai kelihatan. Ikan yang lagi dikerok dagingnya kelihatan lembek, gak fresh gitu. Daging ikannya terus ditumis plus ditambah air. Ini sepertinya lagi bikin kaldu ikan. Beberapa bumbu juga ikutan nyemplung buat ngedongkrak rasa kali ya. Kaldu ikan ditinggal, si abang geser nyiapin yang lain. Mau bikin adonan utamanya nih. Tuh lihat tepung. Biar makin jelas, kita pepet lebih deket yuk. Banyak banget ini, Pak. Ya, lumayan. Memang kalau bikin sebanyak ini ya, Pak ya? Iya. Ya setiap hari segini. Ini berapa kilo nih, Pak? Ya 4 kilo. Kalau ini buat adonan bikin apanya, Pak? Bikin somainya. Oh, bikin somainya. Somai sama tahu. Sisanya gitu. Oh, buat isian tahunya juga, Pak ya? Somai dulu kan banyak. Ntar sisanya tahu. Ternyata kaldu ikan ini buat dioplosin ke tepungnya. Ini tuh apa, Pak?
Ini bumbu-bumbu. Bumbu apa ini Pak maksud? Bumbu ada ikannya, bumbu. Nah, kalau mulai ini batagor sama somai. Oh berarti harus pakai bumbu ini kuah ini ya Pak ya? Iya. Supaya sedap kan enak rasanya. Hari nggak pakai ikan, nggak pakai bumbu ya. Gimana rasanya? Kurang ya Pak ya? Ya. Kenapa harus ada ikannya sih Pak? Dan supaya enak rasanya. Sedap. Berarti kalau kayak gini itu mesti agak telaten ya Pak ya? Ya, rada lumayan lama. Harus telaten juga. Kalau susah. Nggak jadi Pak ya? Iya. Malah rusak. Buru-buru. Apanya yang rusak Pak? Ya maksudnya rasanya apa gitu. Kalau keburu-buru kan kurang tenang, kurang fokus. Lanjut persiapan bikin bumbu. Kacang tanah disangrai pakai minyak. Kacang juga mesti dibolak-balik biar matangnya rata. Adonan yang udah kecampur sama kaldu ikan tadi lanjut dibolak-balik biar makin padat dan nyampur rata. Tapi mendadak gua ngebeku lihat yang ginian. Sempet-sempet itu loh garukin kaki pas lagi bikin adonan. Auto kuman and bakteri pada ngumpul. Ngejogrok. Wih, meleng dikit udah ada lagi nih campurin. Apaan tuh bos? Kok banyak banget? Itu apa tadi Pak? Ini resep saya mas. Ya enak kalau semuanya. Terus maksudnya jenis apa itu Pak? Butiran itu Pak? Ya ini rahasia yang bisa dibocorkan. Tapi memang selalu ini ya Pak ya? Selalu pakai itu ya Pak ya? Ya, selalu. Kalau nggak pakai itu tadi Pak? Ya sejen rasanya. Beda ya Pak? Ambar gitu. Gimana? Ambar rasanya. Kirain mah yang aneh-aneh udah kelar. Itu sayur kubis yang lagi direbus. Ngapa bentukannya gitu sih Sob? Pak kok kolnya yang sudah rontokan kayak gini sih Pak? Ya cari-cari kan gampang aja mas. Ya kalau yang masih bulat kan kelamaan itu pegawainya ngirit-ngirit waktu, kejar waktu mau buat jualan. Jadi repot ya Pak kalau Repot. pakai yang masih bulat utuh gitu ya? Motong-motongnya belum godoknya kan kelamaan. Nah kalau yang sudah rontok begini kan cepat halumnya gitu. Tapi kalau saya lihat kok itu sih Pak udah mulai banyak yang rusak kayak gitu Pak. Ya masih bagus ya, bikin masih layak dipangan gitu. Kalau digodok itu kan segar lagi, bagus lagi sudah digodok. Yakin kagak busuk nih? Terus yang busuk macam mana abangku? Belakangan jadinya ada cian. Banyak yang janggal. Nih lihat ya. Langsung main comot aja rontokan sayur kol yang berserakan gitu. Sayur kol yang udah layu lanjut diangkat. Duh, merinding deh lihat airnya. Butek banget Sob, kayak air kobokan. Kirain mah air bekas rebusan kol bakal dibuang. Ternyata lanjut dong, dibuat ngerebus cabai dan kentang. Astaga Dragon. Kol yang udah layu digulungin satu persatu. Buat nyamarin tampilan agar kol tetap kelihatan menarik, ada triknya nih. Pak, tapi yang ada bolong-bolong kayak gini kolnya nggak apa-apa Pak dipakai juga? Ada apa-apa yang di dalam, yang ini di luar gitu. Apanya maksudnya Pak? Yang rada bersih-bersihnya di luar, jadi enggak keciri. Ya hari
rasanya sama aja, cuma kelihatannya doang gitu. Dari rasa nggak ngaruh, cuma bolong-bolong doang. Adonan somai yang sempat dibentuklah pakai cara manual. Nggak ada teknik khusus di sini. Cuma buat ngilangin lengketnya, tepung terigu ikut ditaburin. Yang bikin kita rising liatnya, gatalnya itu loh nggak kelar-kelar. Periksa ke dokter kulit ngapa sih bos? Cabai yang udah layu diangkat. Buat persiapan bikin sambal nyantaran. Dan nggak berhenti bikin syok abangnya. Air bekas rebusan cabai dipakai juga buat ngerebus somainya. Ini kalau airnya bisa demo, udah pasti demo dia. Letih banget kan? Mulai dari ngerebus sayur kol, lanjut cabai dan kentang, sampai buat ngerebus somai juga. Ampun dah ah. Nungguin somainya matang direbus, persiapan nih buat bikin tahunya. Tahunya juga dikasih isian juga ya Pak ya? Iya, kalau nggak dikasih isi somai juga itu kurang enak, rasanya asam. Kalau tahu doang, ya biasa somai ya rata-rata bikin dipakai somai. Berarti isiannya ini sama kayak bikin somai biasa gitu ya Pak ya? Iya, adonannya sama aja. Berarti adonan somai bisa dipakai ke mana-mana ya Pak ya? Iya, batagor bisa, duri bisa. 15 menitan, somai udah bisa langsung diangkat. Patokannya gampang. Kalau somainya udah pada ngapung, itu tandanya udah mateng guys. Tapi tugas air bekas rebusan berbagai macam bahan sebelumnya ternyata belum kelar juga. Si air bekas rebusan masih dipakai juga buat ngukus tahunya. Cara lo ngirit bikin naik darah bang. Ngukus tahu cuma 15 menitan udah bisa diangkat. Urusan isian somai kelar. Si abang lanjut bikin varian lainnya, batagor. Secara bahan baku sama aja. Bedanya kalau batagor adonan somainya cuma dibungkus pangsit aja. Ini kalau bikin batagor setiap hari berapa banyak Pak? Paling sekitar 150-an. 150 biji ya? Iya, Oh lumayan banyak juga ya berarti ya Pak ya? banyak. Itu habis nggak biasanya Pak? Kadang habis, kadang enggak. Kalau nggak habis, digimanain Pak? Jual lagi. Emang masih bisa dijual lagi kan? Buat besoknya Pak? Iya. Bahan udah pada matang. Semuanya tinggal disusun dimasukkan ke dalam panci. Sebagian lainnya bakal dibuat stok untuk merefill kalau somainya mulai habis nantinya. Sebelum berangkat jualan, tahap akhir yang mesti dipersiapkan, membuat sambal kacangnya. Bikinnya juga simpel. Cabai yang udah direbus sebelumnya tinggal digiling langsung barengan sama kacang tanah. Barulah hasil gilingan cabai dan kacang tanah ini dikasih air biar makin nyatu dan gak terlalu kental. Terus habis ini diapain lagi Pak? Ya udah. Beres. Udah beres Pak? Iya. Loh, maksudnya ini pakai air biasa aja kayak gini Pak? Biasa aja. Enggak, sudah matang semua. Cabai sudah digoreng, kacangnya digoreng. Jadi sudah masak semua. Enggak, airnya nggak perlu direbus lagi berarti Pak? Enggak. Cukup isi begini aja. Biar cepat gitu. Ya cepat ya Pak? Iya. Wait, ini model ngebubu apa lagi nih? Kagak dimasak, cuma digerujuk pakai air doang. Ya kalau airnya bersih, lah yang ini. Lihat aja deh sendiri. Ditanyain ke abangnya, ujung-ujungnya juga bakal ngeles terus. Udah gitu, sambal kacangnya masih pakai ditaburin butiran kristal yang kayaknya sama pas buat adonan somai sebelumnya. Masih penasaran sih butiran apa ya ini? Tapi yang pasti butiran kristal ini selalu jadi kuncian di setiap racikannya. Warnanya itu ada warna kehijauan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa memang di dalamnya itu mengandung
Nah, sekarang si abang tinggal persiapan jualan. Semuanya mulai ditata di gerobak dagangannya. Nah loh, itu lilin ngapain ada di situ? Alamak, ternyata lilinnya ngikut dicemplungin ke dalam wajan, sob. Kalau dihitung dari tadi, jumlahnya juga banyak. Ada kali 3 batang lilin masuk ke penggorengan. Yang kesisa cuma tali sumbu lilin aja. Itu artinya lilin tadi udah meleleh, nyatu bareng sama minyak panas. Sumpah, mencurigakan ente, bos. Nah, kejawab udah. Ternyata minyak goreng campur lilin itu dipakai buat ngegoreng batagor, guys. Diduga kuat supaya batagor miliknya tetap krenyes meski udah digoreng lama. Waduh, dari awal sampai akhir isinya jump scare semua. Kayak nonton film horor. Untuk mastiin dari sisi kandungan somai yang diproduksinya, sampel kami bawa ke laboratorium untuk diuji. Sampel somai mulanya dipotong kecil-kecil untuk mudahkan proses selanjutnya. Kemudian sampel dipanaskan dengan suhu tinggi sampai menjadi abu. Lanjut, diberi larutan khusus untuk mendeteksi ada tidaknya bahan kimia berbahaya yang terkandung dalam sampel ini. Dan hasilnya... Ya, jadi tadi kita sudah melakukan proses pengarangan, sekarang kita akan melakukan uji nyalanya. Dan di sini kita menggunakan api, silakan nyalakan. Oke, nah di sini kita lihat warnanya itu ada warna kehijauan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa memang di dalamnya itu mengandung boraks. Gitu. Tapi memang terlihat ya Bu ya, kalau ada boraks itu pasti Warnanya itu hijau. Dan sedangkan yang ini adalah sampel yang negatif, jadi kita tidak melihat sinar atau nyala hijau ya di sini. Sampel somai yang dibawa positif mengandung pengawet boraks. Bahaya dong kalau gitu. Ya, jadi kalau mengandung boraks ya itu berarti siomay tersebut itu kami anggap tidak aman ya untuk dikonsumsi karena boraks sendiri bukan peruntukannya untuk pangan ataupun makanan. Kalau misalkan kita biasanya kekenyalannya itu betul-betul kenyal ya, seperti ini misalkan dia itu sangat kenyal. Dan biasanya memang kalau dicium itu aromanya sedikit ada sesuatu yang memang sedikit aneh ataupun berbeda atau menyimpang lah. Kita pasti bisa mendeteksinya. Tapi dan juga biasanya dari warna memang sedikit lebih pucat kalau misalkan ditambahkan boraks gitu. Dan terakhir biasanya makanan yang mengandung boraks itu bisa tahan di suhu ruang itu beberapa hari. Padahal makanannya tersebut itu adalah makanan yang mengandung kadar air yang tinggi. Jadi kalau misalkan boraks itu terkonsumsi khususnya di makanan, kita makan makanan yang mengandung boraks, itu risiko yang paling akut atau yang paling cepat yang bisa muncul dari tubuh kita itu seperti gejala mual ataupun pusing, kemudian juga muntah-muntah, diare, dan sebagainya. Dan kalau misalnya kita mengkonsumsinya dalam jangka waktu yang lama, jadi misalkan kita sering sekali mengkonsumsi makanan yang ternyata mengandung boraks, itu konsekuensinya atau risikonya itu kita bisa mengalami pertama seperti kanker, kemudian risiko mengalami infertilitas ataupun gangguan kesuburan. Tapi catat nih ya, ini cuma sejumput oknum kecil aja kok. Jadi nggak usah khawatir ya guys. Pedagang somai batagor yang bertanggung jawab jumlahnya pasti bejibun banyak ya. Kalau mau cari referensi somai dan batagor yang enak dan legendaris, mampir aja langsung ke Somai Kacinta yang ada di Jalan Pecinan, Pasar Kanoman, Cirebon. Di sini ente-ente pasti kalah pesennya, karena ada beragam pilihan isi yang bisa dipilih sendiri. Mulai dari siomay ikan yang rasanya otentik, tahu yang lembut, otak-otak, telur, dan sayuran seperti kol dan pare yang segar. Cara nikmatinnya bebas, mau langsung diguyur sambal kacang boleh, atau mau digoreng dulu biar agak kering, juga sama aja nikmatnya. Pokoknya soal rasa juara banget deh. Bayangin, usaha ini udah berdiri dari 38 tahun lalu dan makin banyak aja pelanggannya. Sekali cicip somai batagornya, kamu bakal gak nyesel dan ketagihan pingin balik lagi. Ini karena konsistensi Pak Karsid yang selalu mengedepankan kualitas bahan baku yang diolahnya menjadi somai maupun varian lainnya. Seperti campuran utama dari somainya,
Rasa ikannya diambil dari daging ikan tenggiri yang selalu dalam keadaan segar. Semua untuk kepuasan konsumennya. Setiap hari itu berapa banyak? Setiap hari itu sekitar kurang lebihnya 400 somai, 200 tahu, dan sayuran lain-lainnya. Dan itu pasti habis, Pak? Oh, alhamdulillah habis. Menjaga kualitas itu pertama dari ikannya. Saya pakai ikan itu ikan tenggiri yang segar. Perbandingannya kalau ikan 10 kilo, itu tapiokanya 5 kilo. Saya sengaja perbandingannya itu banyak ikan, supaya rasanya dominan rasa ikannya. Supaya langganan itu merasa, oh iya enak, cocok gitu. Untuk tambahan bumbunya, saya pakai bumbu-bumbu biasa, tidak pakai pengawet. Karena apa? Karena takut meracuni langgan saya. Sedangkan saya itu jualan sudah lama untuk menjaga kualitas jualan saya, dagangan saya itu Batagor Kacinta. Jadi yang saya jual hari ini semuanya dibuat hari ini. Jadi barangnya semua fresh gitu. Kacinta itu asal kata daripada cinta. Maksud saya harapannya supaya masyarakat tuh pengen tahu di mana sih Kacinta, nyobain, rasanya enak, datang lagi karena cinta. So, udah tahu dong bahayanya di mana dan gimana cara ngindarinnya. Pokoknya selama nggak ada yang kelihatan aneh-aneh dan terpercaya tempat belinya, udah nikmatin aja somai Batagornya sampai puas. Oke? Baiklah, booster investigasi kami cukupkan sampai di sini. Thanks for watching. Saya Joy Astro pamit. I'll see you around.